إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Lanjutan kajian kita dalam Sunan At-Tirmidzi, masih dalam Kitabul Buyu'. Dan pada pekan yang lalu kita telah membahas hadis tentang larangan ghish, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Malam ini insyaallah taala kita lanjut ke bab berikutnya, dan nampaknya ini bab-bab terakhir dalam Kitabul Buyu'. Ada 2 bab lagi kemudian selesai Kitabul Buyu'. Babu ma jaa fi istiqradil ba'iri aw syai'i min al-hayawani aw as-sinni. Yani bab membahas tentang berhutang seekor onta atau hewan lainnya atau onta yang masih muda. Yani syai' min al-hayawan, entah itu hewan apapun, awis sinni, as-sinni ini maksudnya adalah hewan yang masih usianya muda, belum terlalu tua. Ini onta dalam usia masih muda. Ini maksudnya di sini bagaimana hukumnya berhutang onta, atau yang dihutang itu adalah hewan. Bagaimana cara mengembalikannya? Boleh atau tidak dihutang? Umumnya kan kita berhutang uang sama orang. Kalau ini kasusnya sekarang dihutangnya adalah hewan. Mungkin di hari ini ada orang datang ke kita, saya boleh enggak minjem ayam, 1 ekor ayam saya hutang dulu, misalnya. Gambarannya seperti itu. Nah, gambaran masalahnya. Yang dipinjam bukan berupa uang atau emas, tapi hewan. Qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waki' an Ali bin Shalih an Salamah bin Kuhail an Abi Salamah an Abi Hurairah qala istaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinnan fa'atahu sinnan khairan min sinnihi wa qala khiyarukum ahasinukum qada'an. Qala fil bab an Abi Rafi' qala Abu Isa hadits Abi Hurairah haditsun hasanun sahih wa qad rawahu Syu'bah Sufyan an Salamah. Ini hadis berasal dari Abu Hurairah, jamaah. Beliau bercerita, Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam. Minjam di sini maksudnya bukan ariyah ya. Dalam bahasa Indonesia minjam itu ngutang maksudnya. Pernah kita bahas dulu di majelis ini, beda bahasa Indonesia dengan makna istilah dalam fikih. Orang Indonesia bilang minjam itu maksudnya apa? Ngutang. Nah, di sini istaqrada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang. Ini hadisnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari hadis ini. Pernah berhutang. Ini dalil faedah bahwa boleh berhutang. Jadi salah satu solusi dalam hidup itu yang halal itu berhutang. Mencuri tidak boleh, menipu tidak boleh. Yang boleh adalah berhutang. Nabi berhutang, pernah berhutang. Nah, jadi jangan disempitkan hukum berhutang itu. Pada dasarnya boleh. Yang harus diperketat itu adalah komitmen untuk membayar. Nah, itu yang harus sering
dakwahkan supaya orang memiliki amanah untuk membayar. Adapun berhutang jangan disempitkan. Nabi berhutang. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang tercela kan gitu. Jadi kita semakin paham tentang hukum berhutang. Tidak seperti yang disebutkan di penggalan-penggalan video oleh oknum ustaz, seolah-olah hutang itu tidak boleh. Itu salah. Nabi berhutang, istaqrada Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, perbuatan Nabi SAW menunjukkan teladan, uswatun hasanah. Dan itu salah satu cara untuk terhindar dari yang haram. Dari itu pula ada riwayat agar kita memberikan orang pinjaman atau hutang kalau dia membutuhkan. Kalau riwayat bahwasanya orang yang memberikan hutang lebih banyak pahalanya daripada orang yang bersedekah. Nah, yang dihutang apa oleh Nabi? Sinnan. Ay jamalan lahu sinnun muayyan. Sinnan ini artinya adalah onta pada usia tertentu. Yani sudah memiliki usia yang layak. Ini dalil bahwasanya boleh minjem hewan. Boleh minjem hewan. Konteks saya di hari ini, saya pinjam kambingmu ya. Saya hutangi kambing, hutang kambing dulu nih. Buat kurban. Bukan uang yang dia hutangi, tapi kambing. Dia datang ke peternak, sana ke Indramayu, saya hutang dulu nih ya 1 ekor. Nanti diganti kalau ada uang. Kalau ada kambingnya lagi. Bagaimana hukumnya? Boleh. Nabi pernah minjam seekor sinnan, ini jamalan. Ini onta pada usia tertentu onta tersebut. Lalu apa yang terjadi? Fa'atahu sinnan khairan min sinnih. Lalu Nabi SAW mengganti onta yang sinnan tadi itu dengan onta yang lebih bagus lagi. Nah, dan Nabi bersabda SAW, khiyarukum ahasinukum qadaan. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus cara dia mengganti hutang. Nah. Hadis lainnya dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Wahab bin Jarir qala haddatsana Syu'bah an Salamah bin Kuhail an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan taqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aghladha lahu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. Ini hadis kata Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih, hadis yang sahih juga. Mirip dengan hadis sebelumnya, tapi di sini lebih lengkap ceritanya. Bagaimana ceritanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya ada seorang laki-laki datang nagih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditagih. Nah, marah enggak Nabi? Enggak marah. Kalau orang sekarang ditagih marah dia. La haula wala quwwata. Kacau itu. Ini dia masalahnya ini, jemaah. Jadi bukan masalah hutang itu yang kita perangi, hukumnya boleh, Nabi pernah melakukannya. Yang harus kita perangi itu
cara-cara yang buruk itu. Cara-cara yang menyelisihi syariat dalam berhutang, tidak mau mengganti, tidak berniat untuk mengganti, ditagih marah. Coba bayangkan Rasulullah ditagih, taqadha artinya di sini itu nagih maksudnya. Talaba minhu qada'ad dain. Ini orang ini minta supaya hutangnya diganti. Ini di depan sahabat nagihnya. Coba. Kurang enggak sopan gimana itu coba. Sudah Rasulullah datang dia nagih di depan sahabat. Kalau orang Indonesia digituin, aduh, ambil pisau dia. Bikin malu saya aja katanya. Ngutang sih ngutang, jangan lagi depan temen dong gitu. Marah. Mungkin ditabrak lari itu orang yang nagih diam-diam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari orang-orang jahat jemaah. Rajin-rajin baca zikir pagi dan petang, berlindung dari orang-orang jahat. Fa'aghladalah. Ini yang nagih ini bersikap keras dengan suara yang tinggi. Kata Imam Nawawi, makna fa'aghladalah ini al-ighlad mahmulun 'ala at-tasydid bil mutalabah min ghairi an yakuna hunaka qadhun fihi. Yani kemungkinan maksudnya dengan keras di sini adalah tegas dia meminta supaya dikembalikan uangnya atau hartanya, namun tidak ada di situ celaan. Tapi dari zahir hadis ini nanti para sahabat itu marah, fahamma bihi ashabu. Sahabat yang ada di sekitar itu mau bangun, mau ngucak gitu orang gitu. Kalau bisa dikucak gitu. Karena sahabat sangat cinta sama Nabi. Kita juga harus begitu. Ya bayangannya antum sekarang punya orang tua, antum sayangi, punya hutang, lagi duduk-duduk, bapak antum sama keluarga datang, "Woi, hutang." Gimana perasaan antum jadi anak? Sopannya orang itu. Orang lagi sarapan nanti tengah laginya gitu. Ini mempermalukan ini. Kan begitu. Tapi ini terjadi, ini hadisnya sahih. Yang menunjukkan bahwasanya memang orang ini nagih kasar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu para sahabat hamba ingin membalas, ingin menghentikannya. Nah, ini dalil bahwasanya boleh orang nagih hutang ya. Jangan sungkan nagih hutang. Nabi tidak melarang orang itu nagih hutangnya. Nabi tidak bersabda, "Wahai fulan, jangan nagih dulu," enggak ada. Uang dia. Nah, apalagi sudah jatuh tempo, haknya dia. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Da'u, biarkan dia." Ini akhlaknya Nabi. Jangan usik, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqala. Sungguhnya orang punya hak itu berhak bicara. Dalilnya Kalau kita nagih hutang, fa inna li sahibil haqqi maqala. Sungguhnya orang punya hak itu harus boleh diberikan kesempatan untuk berbicara. Dia punya hak, harta dia ingin menagih, dia ingin bicara, biarkan. Fa inna li sahibil haqqi maqal. Jangan dihalangi, jangan sempitkan, jangan diancam. Biarkan.
Dan ini adalah luasnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya. Begitulah cara orang berinteraksi. Kadang kita menemukan orang yang seperti itu keras, sabar, tidak usah terlalu dimasukkan ke hati. Dan itu butuh proses kan. Tidak semua orang bisa memang, tapi bisa diupayakan supaya kita menjadi orang yang luas hatinya, dan itu yang membawa ketenangan ternyata. Kalau semua perkara mau dibawa jadi masalah, jadi genumel di hati, aduh stroke kita Pak. Tidak akan menemukan ketenangan kita dalam hidup. Sudah banyak-banyakin pasrah aja, sabar. Istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ayo urusan dunia. Santai saja. Bukan maksudnya santai jangan dibayar, enggak, maksudnya sabar ditagih. Thumma ishtaru lahu ba'iran fa'tuhu iyah. Diperintahkan oleh Nabi SAW sahabatnya beli 1 ekor ba'ir, 1 ekor onta, lalu beri ke dia. Saya pernah hutang dulu. Subhanallah ya jemaah. Ternyata Nabi pernah berhutang, ya ditagih seperti itu. Mengajarkan kita untuk tawadhu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak baik dalam bermuamalah dengan orang lain. Artinya berhutang itu bukan satu hal yang memalukan. Yang memalukan itu adalah yang menyelisihi syariat, tidak mau mengganti, tidak mau membayar, zalim dalam berhutang, itu yang tidak boleh. Maka ini bantahan terhadap orang-orang yang mencela orang yang kredit motor. Temannya kredit motor, kredit gitu. Tidak ada salahnya orang kredit halal. Dia nggak mencuri. Harusnya diberkati, masya Allah, barakallahu fi malik, semoga Allah berkati hartamu. Mudah-mudahan kreditnya lancar ya. Jangan dicibir kredit, mending ini cash katanya. Jadi saya sombongkan dirinya, ini cash nih, walaupun jelek begini. Tidak boleh seperti itu. Masing-masing orang punya pilihan. Dia merasa mampu untuk kredit, doakan yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lancarkan kredit motor antum. Semoga Allah berkati motor antum. Alhamdulillah, saya senang melihatnya. Alhamdulillah. Lanjut saudaraku, terus. Saya mampunya hanya ini saja. Itu. Fatalabuhu falam yajiduhu illa sinnan afdala min sinni. Lalu para sahabat mencari seekor onta yang spesifikasinya sama, umurnya sama dengan onta yang pernah dihutang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak nemu yang persis seperti itu. Yang ada adalah yang lebih bagus dari onta yang pernah dipinjam dihutang. Maka Nabi menjawab kemudian, ishtaruhu fa'atuhu iya, beli saja lalu beri ke dia. Fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Sungguhnya orang yang paling bagus di antara kalian adalah orang yang paling baik cara dia mengganti hutang. Coba perhatikan. Secara sikap Nabi tidak membalas, diganti dengan yang lebih baik. Kalau orang yang berhutang seperti itu senang enggak kita? Senang lah, enggak apa-apa, kasih aja lagi. Tawarin lagi, mau lagi enggak Pak berhutang kan begitu. Tapi ini yang merusak, akhlak yang tadi ini yang merusak. Pintu hutang itu solusi, tapi dirusak oleh banyak oknum kaum muslimin tidak mau jujur dalam berhutang. Dari itulah kemudian yang membuat juga kemudian sistem perbankan itu menentukan denda. Karena takut barangnya tidak balik modalnya. Dihitung semua yang berhutang ini bakalan zalim semua sama dia. Nah, intinya berarti kita sendiri yang ngebentuk itu.
Kita nggak usah mikirin bank. Kita antar sesama kita, sama saudara saja, jangan kasih saudara minjem katanya. Itu sudah jadi pelajaran tidak tertulis di bangku sekolah. Jangan kasih saudara minjem. Kenapa? Nggak balik. Mending kasih aja katanya. Daripada jadi berantem katanya. Bener enggak Pak? Ya itu yang terjadi. Jadi sekali lagi jangan sempitkan masalah hukum hutang. Ini yang masalah itu karakter orang yang tidak mau bayar hutang. Kalau seperti Nabi caranya subhanallah. Siapa yang tidak mau? Dibentak pun dia sabar. Langsung cari ini lebih bagus lagi, tidak membalas. Wah, bagus ini. Sorry lagi. Dan itu fakta. Bank aja kalau melihat cicilan orang lancar, mau lagi nggak Pak? Begitu. Tawarin lagi yang lebih bagus. Itulah faedah dari akhlak. Subhanallah. Dan ya itulah wallahu alam, barangkali maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ingin mempertahankan pintu hutang piutang sebagai solusi dalam hidup, dalam bentuk orang yang berhutang baik-baiklah, bagus-baguslah, supaya tetap terpelihara pintu hutang, tidak tertutup seperti hari ini. Baik. Kemudian hadis ketiga juga sama. Nah, tapi ini riwayatnya dari Abu Rafi'. Dari Abu Rafi', tadi di awal di situ Imam At-Tirmidzi mengatakan wa fil bab an Abi Rafi'. Dalam bab bahasan ini juga ada hadis dari jalur Abu Rafi'. Dua hadis tadi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi kita baca untuk tabarruk, mengambil berkah dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada salawat di dalamnya. Qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Rauh Ibnu Ubadah qala haddatsana Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala istaslafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqran faja'athu ibilun min as-sadaqah qala Abu Rafi' fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqdiya ar-rajula baqrahu faqultu la ajidu fil ibli illa jamalan khiyara رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. Sama riwayat ini intinya Nabi bersabda, berilah kepada dia onta tersebut, sungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus cara mengganti hutang. Tapi di sini riwayatnya ada tambahan bahwasanya ketika itu onta sedekah. Ya, ini ada unta dari zakat yang dibeli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih rinci di sini disebutnya ulama. Di situ ada unta yang dikumpulkan dari hasil zakat. Ketika itu disuruh cari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cari yang seusia dengan hutang saya. Nah, riwayat ini tidak disebutkan Nabi itu ngambil langsung ataukah beli. Nah, kata ulama Nabi beli. Dikuatkan oleh riwayat sebelumnya, bahwasanya Nabi membeli, tidak mengambil langsung dari harta sedekah zakat itu. Ini sebagai faedah lain bahwasanya orang yang mengelola harta zakat tidak boleh dia sembarangan mengambil harta di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak di situ onta, tapi dia adalah zakat. Nabi tidak mengambilnya semena-mena, tapi dibeli sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibeli untuk mengganti hutang. Padahal Nabi khalifah dan Nabi imam. Nah, pesannya di situ pemimpin itu agar dia tidak rakus, agar dia amanah dalam harta. Mengelola harta itu harus amanah dan tidak ada yang paling berat untuk dikelola selain harta. Nah, apalagi kalau tidak ada yang mengawasi dan memantau, maka ujian bertubi-tubi datang dari kiri, dari kanan, dari atas. Orang bisa korupsi. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Baik.
Kemudian fikih hadis ini lainnya adalah boleh hukumnya mengganti atau membayar hutang dengan nominal lebih banyak. Tapi dengan syarat tidak dilakukan perjanjian di awal akad. Dengan mengatakan saya minjem 1 juta, nanti saya kembalikan 1.500.000. Itu tidak boleh. Nah, itu namanya mempersyaratkan kelebihan dalam hutang piutang, disebut dengan riba al-qarad, jatuh ke riba. Tapi kalau tidak ada pembicaraan dari awal, saya butuh uang 1 juta, saya butuh sekali. Oh ini saya punya uang 1 juta, pinjam saja dulu kawan, sahabat, kasih pinjam. Tidak ada pembicaraan apa-apa. Kemudian tiba-tiba dia ganti 1.500.000. Nah itu sah, halal, masuk ke hadis ini. Ahsanukum qadaan. Orang yang paling bagus adalah orang yang kalau membayar hutang dia bayar dengan lebih banyak, lebih bagus lagi. Jadi kalau dipersyaratkan di awal tidak boleh. Dipersyaratkan di awal tidak boleh. Itulah perbedaan hukum riba dengan jual beli. Hanya sekedar persyaratan. Tidak ada apa-apa, hanya syarat saja dia ngomong. Itu namanya akad namanya. Dengan akad terjadilah sesuatu. Dengan akad tersimpullah sesuatu. Sederhana tapi fatal akibatnya. Orang mengatakan, "Nih uang 1 juta tapi nanti ganti ya 1.500.000." Dia ngomong begitu itu tuh jatuh ke riba. Walaupun belum datang duitnya 1.500.000. Itu namanya akad riba. Haram, dicatat, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya akad saja. Padahal uangnya belum ada. Nah, itulah ujian orang beriman. Kita imani, kita sami'na wa ata'na ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taati dan dengarkan. Oh ya, Nabi bersabda hukumnya seperti itu, ya sudah. Kalau orang tidak beriman, apa bedanya, sama aja. Dan itu disebutkan di dalam ayat. Ini mereka menyangka orang kafir itu innamal bai'u mithlur riba. Sungguhnya jual beli itu sama seperti riba dalam persepsi orang kafir. Islam membedakannya. Ya, dengan akad itu berbeda. Oh ini riba, ini jual beli. Contohnya adalah dengan mempersyaratkan di awal jumlah uang yang akan dikembalikan lebih. Itu riba. Meskipun uangnya belum datang. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, ya tidak tiba-tiba dia datang, terima. Tidak pernah diharap, tidak pernah dijadikan sebagai akad untuk lebih. Ini fawaid dari 3 hadis ini ya jamaah. Baik. Lalu kita lanjut ke hadis berikutnya. Babun. Qala haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi an Mughirah bin Muslim, an Yunus, an Al-Hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Hasan Al-Basri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yuhibbu samhal bai', samhal syira', samhal qada'." Qala fil bab an Jabir, qala Abu Isa hadha haditsun gharib. Ada haditsun gharib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mudah. Samah bi fathis sin wa sukunil mim. Samh. Samhun. Artinya sahal fil bai'. Mudah dalam berjual beli. Wa jawadan, dan dermawan. Yatajawaz an ba'di haqqihi idza ba'. Dia tidak memperhitungkan sebagian haknya kalau dia berjual beli. Santai dia. Itu namanya as-samah. Allah menyukai orang seperti itu. Mudah dalam jual beli. Tidak susah. Antum kalau ingin dicintai oleh Allah, lakukan itu. Antum beli terutama ke orang-orang yang lemah di antara kita. Ada orang jual cilok, jual bakso keliling, jual pentol, jual nasi uduk. Cuma 7.000.
Antum menunggu 2 jam kembaliannya 3.000. Ada orang seperti itu perhitungan. Berani dia nunggu kembalian 2.000 berjam-jam. Padahal cuma 2.000. Nanti kalau dibayar parkir dia ikhlas 2.000. Kepada penjual yang jujur, yang berusaha, dia nggak mau, dia tunggu. Kembaliannya berapa Bu? 1.000 Pak, tunggu dulu ya, saya pergi ambilkan. Pergi ibunya. Nggak ada kasih sayang di hatinya. 1.000 ikhlasin aja sih, 1.000. Ya udah nggak apa-apa Bu, ambil aja. Allah cintai Anda juga seperti itu. Allah akan berikan Anda kekayaan, hati dan harta. Allah tambahkan insyaallah. Jangan perhitungan kepada orang yang miskin, orang yang lemah. Nabi bersabda, "Innama tunsaruna bi du'afaikum." Sungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Hal ini penting jemaah karena perilaku masyarakat itu kebalik. Kalau sama perusahaan-perusahaan besar, dia cepat ikhlas. Beli transaksi. Kembaliannya ada 500 enggak Pak? Kembalian enggak ada. Donasikan ya. Oh iya katanya. Langsung dia bilang iya. Coba penjual cilok. Ditungguin sama dia. Ada enggak Pak? Tungguin sama dia. La haula wala quwata illa billah. Itu akhlak macam apa seperti itu? Kalau ke supermarket besar itu harganya berapa? Enggak pernah nanya dia. Set bayar. Beli gorengan berapa Pak? 10.000. Malah amat Pak katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebalik. Ya, itu yang terjadi. 1.500 kalau orang-orang lemah yang jualan Pak, ikhlasin. Jangan tungguin 2 jam nunggu di situ 500 rupiah. Udah enggak apa-apa, ambil aja. Diam-diam. Allah mudahkan nanti. Itu namanya samah. Tajawaz. Dia lompati haknya. Ya sudahlah, hanya segitu, enggak apa-apa. Biarin aja. Ada orang antum bayar di tempat COD. Itu datang di Jakarta Barat nganterin barang ke antum. Kayak gimana masuk anginnya itu Pak, nganter barang. Ojol itu. Ada kembalian enggak Pak? Kembali sama 1.000. Enggak mau dia infakkan itu kepada ojol itu. Dia tungguin. Tunggu Pak. Ya sudah cari sana dia. Muter lagi ojolnya. Ini 1.000 Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kayaknya tuh sempit kuburannya kata orang awam kan. Orang pelit kuburannya sempit. Itu bukan Nabi yang bersabda ya. Kata orang awam, doanya orang awam. Artinya jangan terbalik, jangan terbalik. Ini Nabi bersabda, "Innallaha yuhib." Allah mencintai orang-orang yang samah bil bai'. Dalam jual beli itu dia samah. Samah bil syira'. Beli juga begitu. Tidak terlalu nyari perkara dalam jual beli. Nah, tidak terlalu memberatkan orang lain. Selalu dia mengalah dalam haknya. Allah cintai orang seperti itu. Allah cintai hal seperti itu. Wasamhal qadha. Juga orang yang mudah kalau membayar hutang. Samah qadha. Di Nabi SAW tadi ditagih samah fil qadha. Dibentak fa inna li sahibil haqqi maqal. Orang yang punya hak berhak bicara. Tidak apa-apa. Bermudah sama Nabi SAW. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh kaum muslimin semuanya, baik pembeli maupun penjual. Baru ekonomi bangkit. Kuat ekonomi insyaallah taala. Baik. Hadis berikutnya qala haddatsana Abbas Ad-Duri qala haddatsana Abdul Wahhab bin Atha qala akhbarana Israil an Zaid bin Atha bin Sa'ib an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu lirajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a sahlan idza ishtara sahlan idza iqtada.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Allah telah mengampuni seorang laki-laki sebelum kalian. Apa amalannya? Kana sahlan idza ba'a. Ini orang ini dulu, hamba Allah ini dulu sebelum kita itu, dia kalau menjual mudah. Sahlan idza ishtara, membeli juga mudah orangnya. Tidak terlalu ribet. Nah, terlalu meribetkan hal-hal yang sepele. Contohnya kalau kita membeli, Pak, ya barangnya cuma itu adanya. Yang masih dalam kardus enggak ada. Padahal itu plastik yang mau dibeli. Kan sama aja plastik dalam kardus, dalam kardus plastik sama aja. Ya udahlah, enggak apa, ambil aja, mudahkan orang. Mudahkan rezekinya orang. Sama kita syaitan. Ada aib sedikit di barang itu, ya baik-baik dibicarakan. Jangan bawa ke pengadilan. Nah, jangan diungkit-ungkit, diribut-ributin terus. Cuma barang sederhana misalnya. Dia cuma beli golok. Ini kan mau kurban ini. Mau beli golok. Ternyata iklannya kan tajam goloknya. Ternyata nyampe enggak bisa. Ya udah sama saja, itu maafkan saja gitu. Tinggal asah saja sendiri gitu. Jangan diperlarut, datang di SMS, diomelin, akhirnya zalim jadinya. Melewati batas. Harusnya sekedar nuntut hak saja. Maaf Pak, ini goloknya ompong, dia nggak tajam. Cukup harusnya, tapi nggak bisa. Biasanya lebih dari itu. Kalau membeli ngomel dia, gimana sih Pak? Gini, nggak ada samanya. Akhirnya jualan udah terkencing-kencing duluan. Astagfirullahaladzim. Takut. Ya, tapi pada orang yang memang kita tahu dia seperti itu, dia berjual beli, orang muslim, orang baik, seperti itulah kita bersikap sama kita syitara. Tapi kalau perusahaan besar sering zalim, ya jangan. Nanti kebablasan, zalim terus dia. Jadi pada tempatnya kita letakkan. Nah, ya antum beli motor kan perusahaan besar. Jadi nggak bisa hidup di rumah, masa antum diem aja? Komplain di situ sekuat-kuatnya, orang perusahaan besar. Jangan diem, jangan bilang sama sudah. Giliran kawannya, balik lagi menempatkan sesuatu. Sahlan idza qada. Mudah juga dalam mengganti hutang. Ini akhlaknya Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kita taufik hidayah meniru akhlak ini sehingga kita bisa masuk surga, Pak. Nah, sebab masuk surga ini banyak sebenarnya ya. Tapi enggak tahu kita mana yang menjadikan kita masuk surga itu. Karena itu hanya sebab. Ini sebab, salat sebab, puasa sebab. Sebab yang bisa masuk bisa tidak, namanya juga sebab. Bisa terjadi, bisa tidak. Namanya juga usaha. Namanya sebab, bisa berhasil, bisa tidak. Itu maksudnya Nabi SAW tidak masuk surga kalian dengan amalan kalian. Kata ulama, karena amalan itu hanya sebab. Sebab itu sifatnya bisa berhasil, bisa tidak. Kayaknya obat bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kan udah jalani sebab, itu berobat. Tentu sudah jalani sebab, itu ibadah. Pasti masuk surga tidak? Tidak ada yang tahu. Dari itulah dilarang Ahlussunnah memvonis orang ini pasti masuk surga. Tidak ada. Sebaliknya juga dilarang orang memvonis ini masuk neraka. Tidak ada. Semuanya sebab. Bagus-bagus saja jalani sebab. Kalau urusan surga, masuk surga, ya minta kepada Allah. Mudah-mudahan sih sebab itu manjur ya. Kita nggak tahu sebab yang mana yang Allah ternyata luluskan. Allah ridha dengan itu sehingga kita masuk ke dalam surga. Sekarang bab terakhir ini dalam bab Kitabul Buyu' dalam Sunan At-Tirmidzi, jamaah, babun nahi 'anil bai' fil masjid. Bab larangan jual beli di masjid. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خصيفة
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق. Baik, silakan adzan dulu jemaah. Nanti kita lanjut setelah adzan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم ربنا بطاعة التامة والصلاة آت محمد الفضيلة طيب
Bahasan terakhir ini bab larangan jual beli di masjid. Ini kaitannya masih dengan bab persoalan adab dalam jual beli. Nah, di hadis urutan hadis yang di dalam Sunan Tirmidzi ini nampaknya begitu. Dibahas tentang hukum jual beli, mana yang terlarang, mana yang boleh, lalu kemudian dibahas adab-adabnya. Yang terakhir di sini tentang tempat orang jual beli. Pada dasarnya jual beli itu boleh di mana saja. Nah, dan tempat-tempat yang kemudian disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tempat untuk jual beli. Nah, yang pertama adalah masjid. Masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan." Apabila kalian melihat orang jual beli atau menjual atau membeli, menjual, membeli di masjid. Di dalam masjid maksudnya. Kata ulama di sini masuk ke dalamnya walaupun hanya akad. Meskipun barangnya tidak ada. Walaupun barangnya tidak ada. Karena jual beli itu adalah akad. Pada dasarnya akad. Tidak mungkin terjadi akad kalau tidak ada jual. Tidak mungkin terjadi jual beli tanpa ada akad. Di dalam masjid. Masjid bukan tempat melapak, bukan tempat untuk promosi. Ini yang menjadi banyak masalah di zaman ini dalam dunia dakwah. Bermudah-mudah teman-teman asatidz dalam masalah itu. Naruh background di belakang masjid. Sponsor semua sih. Sponsor travel, sponsor apa? Masjid, kajian, syuting. Maksudnya apa itu? Promosi kan. Yang sengaja ini ya. Sengaja dibuat seperti itu. Hendaklah orang tuh berhati-hati harusnya. Karena kalau dibuka pintu itu bermudah-mudah nanti lama-lama terbiasa akhirnya. Semuanya mempromosi di masjid. Nah, mungkin jemaah sering lihat kalau saya disuguhkan air minum, saya selalu buka ininya. Jemaah pernah lihat saya kan, kalau minum saya buka dulu. Ya, ini kan penjual minuman dalam kemasan itu salah satu strategi dia untuk iklan apa? Ya, menempelkan produknya di situ, dibawa kemana-mana. Tapi ini mungkin dimaafkan ya, karena tidak bisa dihindari. Sama seperti baju, sama seperti yang ada di mic ini, ada mereknya. Ini tidak bisa dihindari ya. Baju, kalau itu mungkin dimaafkan ya, tidak ada maksud. Tapi yang sengaja nggak pernah ada, memang acaranya untuk itu, dia sponsornya taruh di masjid, promosi di situ. Jangan seperti itu masjid. Ada promosi di luar, parkiran situ, promo di situ, jual gitu. Jangan bawa ke dalam tanah berdakwah. Ini yang paling meresahkan dan merisaukan. Yang oleh para ustadz oknum ya tidak bisa negur pengusaha, kalah sama pengusaha. Tegur itu pengusaha kalau salah, jangan diem. Kalau nanti terbuka nanti kerusakan seperti itu. Walaupun tidak sampai haram, karena kata ulama jual beli di masjid itu hukumnya makruh kata mereka. Makruh, dibenci. Artinya ya disuruh tinggalin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi bersabda, la arba'allahu tijaratan. Semoga Allah tidak menjadikan tijarah itu berkah. Tadi beliau nanya, kayaknya haram. Ini juga baru-baru terjadi. Saking nggak mau ruginya ini orang-orang yang nguyo banget.
Ihram udah bagus-bagus, enggak mau cariin akal supaya ditahu itu adalah travelnya. Itu ihram. La haula wala quwwata. Saya mau ketawa aja jadi. Sekarang rata-rata begitu. Ujung ihram itu ditulisin nama travel. Dijahit itu. Sudahlah, jangan cara seperti itu. Kita nggak bicara tentang masalah haram, etika, kepatutan, apakah seperti itu. Ada juga yang buat video terang-terangan di depan Ka'bah, ngomong travel ini masya Allah. Nah, ada itu. Gimana mau berkah itu? Nabi udah doain itu, didoain sama Nabi itu, udah berkah. Ini terkait dengan masjid ya. Hati-hati dengan masalah tersebut. Tidak boleh. Wa idza ra'aitum ma yanshudu fihi dhallatan, dan jika engkau melihat ada orang yang isyad itu berteriak, raf'us shaut. Dan itu dikatakan nasyid. Karena ada orang yang berteriak mengangkat suaranya, isyad. Ad-dhallah maksudnya barang yang hilang. Seperti di sini dia berdiri, bapak-bapak, siapa yang menemukan jam ya? Barang hilang cari di masjid. Sepele, tapi Nabi melarang. Jangan. Mungkin orang beralasan, kepentingan umum boleh lah. Enggak, ini Nabi melarang. Itu bukan tempat untuk nyari dunia. Barang hilang kamu cari di masjid, pengumumannya. Jangan. Yang boleh keluar dari masjid itu adalah suara yang telah diizinkan oleh syariat, azan, iqamah, khutbah. Bahkan dari riwayat Imam Malik saja mengatakan dilarang angkat suara walaupun ilmu. Jadi disebutkan di sini oleh orang Puri. Imam Malik saja berkata, hatta ilmu pun jangan angkat suara. Apalagi yang dangdutan, marawisan, nyanyi ibu-ibu hari Jumat, kamu kalah. Ini tradisi di sini. Kalau Jumat pagi ibu-ibu datang nyanyi di situ. Maksudnya bagus, tapi itu bukan tuntunan. Bukan tempat untuk nyanyi, bukan tempat untuk berdendang, bukan tempat untuk yang bukan perintah dari Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, asalkan itu berbahasa Arab, diteriakin di masjid sama anak-anak, nyanyiin. Padahal itu lagu asmara, orang jatuh cinta. Hanya berbahasa Arab, dikira sholawat, dinyanyiin. Orang Arab dengarnya inna lillahi wa inna. Yang kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia itu mungkin aduh buyung kayak gitu kan, nggak boleh di masjid. Ini dangdut namanya itu. Itulah ketidaktahuan masyarakat tentang hal itu. Tapi diremehkan, dibiarkan, akhirnya jadi tradisi, dianggap baik, dianggap bagus. Kalau ada yang menasehati, udah jelas ini Wahabi. Kalau ada yang meluruskan, Wahabi ini. Itu sabar, harus diluruskan. Antum tahu masalah ini, antum harus naik muka di masjid-masjid yang antum tahu seperti itu. Di kampung, di mana antum tegur baik-baik. Jangan seperti itu. Faqulu la radallahu alaih. Katakanlah kepada dia, semoga Allah tidak membalikan barangmu yang hilang itu. Didoakan sebaliknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau nyari untung di masjid, jual beli, didoakan kebalikannya, semoga dia buntung, tidak dapat untung. Nyari barang hilang di masjid diumumkan, didoakan kebalikan, semoga tidak ketemu barang. Itu berarti tegas, jangan lakukan. Dan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan yang jelek pada sesuatu yang boleh.
Dari itu pendapat mengatakan haram untuk kuat, haram jangan. Karena Nabi mendoakan yang jelek pada perbuatan itu. Nah, baik. Kontemporer hari ini misalnya yang diperdebatkan pesan sesuatu di aplikasi di masjid. Misalnya pesan ojol di masjid. Ya, ini kan akad ijarah namanya. Akad jual beli sewa menyewa. Kalau kata Imam Nawawi nggak boleh, akad ijarah juga nggak boleh dilakukan di masjid, dilangsungkan di masjid. Bagusnya keluar dulu. Keluar sana melipir di situ. Pesan. Masa pesan, matiin, balik lagi ke masjid. Berhati-hati dalam hal itu. Kalau kita berhati-hati dalam masalah seperti ini, nanti Allah bimbing kita berhati-hati dalam urusan yang lain. Tapi kalau terbiasa kita melanggar, nanti nggak ada kita hati-hati dalam beragama. Semua kita langgar. Kalau seperti itu caranya, tidak ada tersisa dalam diri kita agama itu. Jadilah kita orang yang sesat, kemudian orang yang maksiat akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Baik jemaah, selesai kita bab al-buyu'. Alhamdulillah. Baik, tafadhal. An-na'yu. Itu namanya an-na'yu. An-na'yu mengumumkan kematian. Ada khilaf ulama yang rajih, yang benar, mengumumkan kematian itu pada dasarnya hukumnya boleh. Karena Nabi dulu pernah melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najashi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematiannya sahabat yang bernama Najashi. Yang Muslim bernama Najashi. Diumumkan kematiannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat gaibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'yu yang dilarang itu adalah na'yu ala orang jahiliyah. Yang isinya itu adalah meratap puisi-puisi seolah-olah dunia hancur dengan meninggalnya si fulan, seolah-olah tidak ada lagi kebaikan dengan meninggalnya si fulan. Nah, itu yang dilarang. Nah, kalau sekedar pengumuman di masjid yang terjadi di masyarakat hanya untuk mengumumkan supaya nanti bisa sholat jenazah kaum muslimin, sebatas itu, wallahu a'lam, tidak masalah insyaallah taala. Tapi ditinggalkan lebih bagus. Apalagi sekarang udah modern, ada handphone ya. Kalau dulu satu-satunya tempat kaum muslimin bergantung itu adalah masjid, semuanya di masjid. Orang Islam itu nggak bisa jauh dari masjid jemaah. Orang beriman itu ya masjid tempatnya. Masjid dari itu dalam Islam hak masjid itu dijaga, adabnya dipelihara, karena itulah tempat orang Muslim, tempat kita nyaman untuk duduk, berkumpul, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum pergi kemana pun pasti akan cari masjid, ada masjidnya. Itu menunjukkan kita sangat butuh dengan masjid. Nah, ini tidak dilakukan hal yang di luar dari yang disyariatkan. Kalau sekarang ini kan loudspeaker itu saya tidak mengatakan itu haram, tapi ditinggalkan lebih bagus. Sudah ada media yang lain, bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp. Allahu a'lam. Alhamdulillah jemaah, kita selesai Kitabul Buyu' dalam Sunan At-Tirmidzi. Kitab berikutnya dalam Sunan At-Tirmidzi Kitabul Ahkam. Kitabul Ahkam ini juga bahasannya banyak. Bahasan yang kita bahas setiap kajian itu selalu perkara yang baru. Itulah ilmu. Dari itu kalau tidak ada halangan, hadir saja. Nah, hadir. Inilah majelis yang bermanfaat insyaallah taala, yang selalu materi hadisnya itu menambah ilmu kita, dan inilah majelis hadis yang sudah lama kita gelar di sini. Semoga Allah berkati dan bisa kita amalkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.